Halo, kembali lagi sama aku Asya. Di episode ketiga ini aku bakalan jelasin tentang apa itu variabel dan juga tipe data. Penjelasan tentang variabel dan tipe data. Karena kita tuh mau belajar tentang logaritma, kita tuh harus tahu basically dasarnya tentang pemrograman. Dasarnya itu variabel sama tipe data biar kita tuh bisa ngebuat project di logaritma gitu. Tapi di video ini aku nggak cuma ngebahas tentang variabel dan tipe data, aku juga bakal ngebahas tentang komentar, inputan, dan outputan. Oke, langsung aja nggak usah banyak ngomong, kita lanjut ke yang pertama. Yang pertama itu komentar. Kalau dari penjelasannya ya, komentar dalam flowchart digunakan untuk memberikan catatan atau penjelasan dalam flowchart agar lebih mudah dipahami baik oleh pembuatnya maupun orang lain yang membaca flowchart tersebut gitu. Jadi simpelnya komentar itu adalah sebuah keterangan yang nggak akan dieksekusi oleh programnya, cuman sebatas komentar gitu, nggak akan dieksekusi, cuman sebatas komentar yang dimana itu berguna kalau misalkan project kita tuh udah banyak banget. Kalau misalkan project kita tuh cuman 10 bagian, 5 bagian itu nggak berguna banget. Tapi kalau misalkan program kita itu udah 100 bagian, itu bakal bingung, ini dulu programnya buat apa ya, ini fungsinya buat apa ya. Nah itu fungsi dari komentar, jadi untuk memberikan keterangan gitu. Terus ada ciri-cirinya juga. Yang pertama, tidak mempengaruhi jalannya program, kayak aku tadi bilang, komentar itu tidak akan dieksekusi gitu. Terus yang kedua yaitu digunakan untuk menjelaskan tujuan atau fungsi bagian tertentu di flowchart, kata yang tadi aku udah jelasin. Terus yang ketiga itu ditampilkan dengan kotak putih dan garis putus-putus. Di sebelah kiri ada kotak putih tulisan komen, terus ada garis putus-putus. Biar kita makin paham, langsung aja kita langsung implementasi ke logaritmnya. Tapi sebelum itu, aku mau kalian buka folder yang kemarin logaritma biar kita tuh belajarnya sistematis dan bisa disimpan di sini. Sama kemarin maaf aku lupa ngajarin kalian tentang nyimpen proyekan yang udah selesai di logaritma ya. Mungkin di video ini akan aku bahas. Ini itu saja episode 3. Oke, kita tutup dan kita buka logaritmnya. Muncul di sini. Kita besarin, bentar aku besarin. Nah, cara untuk menambahin elemen atau apapun itu dalam logaritma, klik aja panahnya ini. Ketika udah orang klik, terus kita nambahin apa? Komen. Komen ini nggak bakal dieksekusi ya. Misalkan aku tulisan gini, program episode 3 gitu. Aku klik OK dan ini nggak akan dieksekusi. Mau aku jalanin nggak dieksekusi. Kalau aku keluarin konsolnya, aku jalanin nggak akan dieksekusi. Jadi itu gunanya komentar. Cuman sebuah keterangannya nggak akan dieksekusi. Lanjut, di sini aku akan jelasin tentang output atau keluaran. Jadi kalau dalam penjelasannya itu dalam logaritma, output digunakan untuk menampilkan hasil dari eksekusi program. Output biasanya ditampilkan menggunakan simbol output atau parallelogram dalam flowchart gitu. Jadi fungsinya output di sini itu kayak kita tuh mau nampilin apa sih di konsol gitu. Kita tuh mau nampilin hal apa sih di konsol, sebuah karakter atau apapun itu dikeluarin sama yang namanya output gitu. Dan kalau kita mau ngeluarin karakter dalam output ini, kita tuh harus pakai kutip 2 ya, wajib. Kalau nggak gitu error. Kita tambahin dulu sini output, kita sini, terus kita pakai kutip 2 ya. Misalkan program episode 3. Oke. Terus kita run, ini bakal jalan dan keluar program episode 3 yang kita tulisin. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai kutip gitu ya, kita oke, ini bakal error gitu. The expression content is typo gitu. Karena kita nggak pakai kutip gitu. Si logaritmnya tuh bingung gitu. Ini nggak pakai kutip maksudnya apa gitu. Jadi kalau kita mengeluarkan sebuah karakter itu harusnya pakai kutip. Dan kutip 2 ya. Kalau kutip 1 ini juga bakalan error. Misalkan kita kutip 1, kita okein, error juga. Ini nggak terdeteksi ini itu apa. Jadi pastiin pakai kutip 2. Yes ya. Kedua, oh ini pakai kutip 2 dan aku mau nambahin selamat datang di program episode 3. Oke, lanjut, kita udah output dan kita lanjut inputan atau masukan gitu ya. Jadi inputan itu apa sih? Kalau di penjelasannya tuh inputan adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem atau program untuk diproses lebih lanjut. Dalam pemrograman, input biasanya berasal dari pengguna
file atau perangkat lain seperti sensor. Jadi inputannya itu masukan atau data yang mau diolah. Kayak di video episode 1 aku jelasin nasi goreng. Kalau misalkan kita mau buat nasi goreng itu harus ada nasinya, dan nasinya itu ini, inputan ini yang mau diolah. Nah, inputan ini akan masuk ke variabel, biasanya inputan yang diterima dimasukkan ke dalam sebuah variabel agar bisa diolah dan dipanggil kembali. Jadi inputannya itu biar bisa kita olah, itu masukin dulu ke variabel itu, biar bisa kita olah dan dipanggil kembali. Kalau misalkan kita langsung implementasi ke dalam algoritmnya, kita pencet input, kita masukin dan ditanyain enter a variable below gitu. Kita mau masukin inputan ini ke variabel apa gitu, karena kita belum tahu variabel, kita pelajarin dulu variabel itu apa sih maksudnya sih ya. Lanjut, kita belajar tentang pengertiannya dulu, variabel itu apa. Jadi pengertian dari variabel adalah tempat atau wadah untuk menyimpan data dalam sebuah program. Nilai dalam variabel dapat berubah selama program berjalan. Variabel digunakan untuk menyimpan input dari pengguna, hasil perhitungan, atau data lain yang diperlukan dalam proses program gitu. Jadi variabel itu kayak wadah yang menyimpan data, data gitu. Kenapa di sini aku gambarin ember gitu ya? Karena ember itu kan bisa menyimpan benda-benda ya, misalkan pasir, air, pulpen, sepatu, handphone, apapun itu. Nah, data-data yang dimasukin di situ tuh bisa dipanggil kembali, bisa diolah gitu. Tapi kalau misalkan air deh, kita nggak nyimpan di sebuah wadah, hilang nggak airnya? Hilang gitu. Sama kalau airnya ditaruh di variabel atau wadah ini, airnya itu masih ada dan bisa kita olah, gitu. Bisa kita panggil lagi, simpelnya gitu. Terus di sini itu selanjutnya ketentuan variabel, ketentuan penamaan variabel. Ada beberapa, ada 4 di sini. Yang pertama itu variabel harus dimulai dengan huruf. Jadi kalau variabelnya itu nggak dimulai dengan huruf, itu bukan error. Contohnya ya, kita langsung aja. Misalkan ini dengan huruf, misalkan variabel angka gitu. Angka ini dengan huruf semua nih ya. Ya error dia. Tapi kalau misalkan ini sebuah karakter, misalkan 1 gitu, error dia. Mana ada angka 1, harus pokoknya awalnya itu harus alfabet gitu. Terus misalkan lagi kita karakter, misalkan karakter apa sama dengan gitu misalkan, error gitu. Jadi benar-benar harus huruf alfabet, huruf kapital. Mau huruf kapital nggak kapital terserah, pokoknya alfabet huruf gitu. Yang kedua yaitu setelah huruf pertama, variabel dapat berisi huruf atau angka tambahan. Jadi boleh huruf atau angka gitu. Kalau misalkan ini ya, aku tambahin angka 1 gitu, nggak bakal error karena terserah mau angka mau huruf. Tapi kalau misalkan karakter, misalkan gini, dia bakal error gitu. Jadi nama variabel di sini itu hanya boleh huruf atau angka. Kalau aku coba lagi, error lagi. Kalau aku coba angka 1 ini nggak bakal error. Oke. Dan yang ketiga yaitu spasi dan underscore tidak diizinkan. Jadi kalau misalkan kita pakai spasi atau underscore itu juga bakalan error. Kayak misalkan angka 1 gitu, error juga nih. Terus kita kalau pakai underscore gitu ya, kita mau pakai underscore gitu, underscore 1, error juga gitu. Jadi benar-benar kita nggak boleh pakai underscore atau spasi, benar-benar harus kayak begini idealnya. Selanjutnya untuk syarat yang terakhir yaitu kata-kata tersebut tidak boleh berupa kata kunci atau kata-kata yang sudah didefinisikan oleh algoritma. Jadi kalau kata-katanya itu udah dipakai sama algoritma, kita tuh nggak boleh pakai kata-kata itu buat namain sebuah variabel. Kata-katanya itu apa aja sih ya? Kata-katanya itu ini. Nama variabel tidak boleh digunakan. Ada and, false, not, out, p, true, dan lain-lainnya. Coba kita salah satu aja, misalkan p gitu. Itu error nggak? Misalkan p. Ini kan kalau dalam tadi nggak mengandung underscore atau spasi, terus dia diawali dengan huruf atau alfabet gitu. Terus yang ketiga dia tidak mengandung sebuah karakter, seharusnya nggak error sama sekali. Tapi kalau kita dia error. Kenapa? Karena dia adalah sebuah nama yang udah digunakan di algoritma. Jadi nggak boleh. Kita balikin lagi ke angka 1. Oke, next. Jadi ini ya, yang nggak boleh kalian gunain untuk menamakan variabel. Boleh kalian SS atau apapun kalau ini dibutuhkan, tapi di dokumentasinya ada kok. Oke, kita lanjut ke deklarasi nih. Deklarasi variabel. Deklarasi variabel itu apa sih? Jadi deklarasi variabel adalah proses mengidentifikasikan suatu variabel sebelum digunakan dalam program. Dengan deklarasi, program mengetahui jenis data apa yang akan disimpan dalam variabel tersebut. Jadi simpelnya itu identifikasi ini kita
setelah membuat variabel gitu ya, kita harus mengidentifikasi ini biar variabelnya tuh ibaratnya resmi gitu. Variabelnya tuh dideklarasikan ke semua program gitu, biar program-program yang di bawahnya, bagian-bagian yang di bawahnya itu tahu kalau ada variabel ini loh gitu. Jadi kalau misalkan ada variabel yang nggak dideklarasikan itu bakal error, karena itu dianggap variabel yang tidak resmi dan itu nggak ada gitu. Kalau misalkan contoh simpelnya ya, kalau misalkan ini angka 1 gitu, aku run seharusnya nggak apa-apa atau error. Nah, nggak error, tapi jalan karena ini di bawahnya, tapi error tadi karena nggak dideklarasiin gitu loh, ya kan. Kita harus ngedeklarasiin ini biar ini tuh jadi variabel resmi. Caranya gimana? Ini ada variabel, terus kita pencet declare, terus kita namain variabelnya. Nama variabelnya itu tadi apa? Namanya tuh angka 1 gitu, masukin namanya angka 1 gitu, biar ini resmi gitu. Terus ada tipenya integer, real, string, boolean itu apa sih? Nah, tipe-tipe ini tuh akan kita pelajari habis ini gitu. Kita balik lagi ke PPT-nya, penampilannya kayak gini ya. Pengertian tipe data. Nah, tipe data itu kayak misalkan di dunia nyata ya, alat transportasi itu kan ada yang laut, darat, udara gitu. Kayak pesawat, kapal, terus bus, kereta itu kan darat gitu ya. Nah, sama di bahasa pemrograman itu juga ada yang namanya tipe data gitu. Tipe-tipenya itu kalau misalkan kita pengen tahu pengertiannya gitu ya, tipe data adalah jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Kata dia, Ember tuh bisa disimpan tipe apa aja sih gitu kan. Variabelnya itu setiap variabel dalam program harus memiliki tipe data tertentu agar program dapat mengelola dan memproses data dengan benar. Biar program itu tahu ini tipenya itu apa gitu, biar kita tuh bisa proses tipe itu. Dan ada 4 tipe data yang ada di logarithm. Yang pertama yaitu integer atau bilangan bulat. Bilangan bulatnya itu 1, 3, 10, 123, 21, 65 atau apapun itu yang bilangan bulat itu integer. Yang biasanya tuh kalau di integernya di logarithm warnanya akan biru. Yang kedua yaitu bilangan desimal gitu, atau real. Yang desimal itu bilangan-bilangan yang pakai koma, 3,14, 4,23, 12,5, apapun itu yang koma, pokoknya itu bilangan real. Dan biasanya diwarnai dengan warna ungu. Yang ketiga yaitu string atau kumpulan karakter, hasya, mau itu simbol, apapun, angka, yang lain, pokoknya itu kumpulan karakter itu namanya string yang warna merah biasanya kalau di logarithm gitu. Terus yang keempat itu yang terakhir boolean atau kebenaran, isinya cuma true atau false, true benar, false salah gitu. Yang biasanya warna hijau gitu. Kita cobain di logarithmnya gitu. Misalkan ini angka, karena ini angka aku oke. Oh ya, ini integer berarti harus bilangan bulat gitu. Kalau aku run, aku klik 1, aku tab, gak bakal error gitu ya, gak bakal error. Tapi kalau aku run lagi terus aku masukin string gitu ya, hasilnya itu kan string ya, ini bakal error dan ada notif invalid value, enter a value of type integer of angka 1 gitu. Jadi kita harus masukin integer di sini, nggak boleh string-stringan kayak gini. Jadi harus angka, misalkan di 13 nggak bakal error gitu. Tapi kalau misalkan kita ganti ini ya string ya, terus kita mau masukin terserah apapun angka, boleh. Kenapa? Karena kumpulan karakter gitu, mau itu huruf, angka, karakter apapun itu nggak apa-apa kalau di string. Tapi kalau di integer harus angka, kalau di float itu harus angka juga, boleh koma. Tapi kalau integer nggak boleh koma gitu. Terus kalau misalkan kebolehan kita tuh masukin angka asal, apa yang akan terjadi? Nggak bisa juga. Yang bisa apa? Bisa ini. Nah, ini bisa. Jadi ada true atau false. Kalau misalkan aku masukkan ini bisa gitu. Kalau misalkan aku cek gini ya, bisa, nggak bisa, nggak mau. Jadi gitu. Ini aku bayarin lagi ke integer. Oke. Lanjut next. Jadi paham ya. Ini ada 4 integer, real, string, dan boolean. Oke, kita langsung pelatihan soal. Sebelum pelatihan soal, aku mau ngasih sebuah tips-tips yang ada di ini. Jadi kalau kita ya mau misalkan ini aku sambil output lagi, mau nampilin sebuah kata-kata dan juga variabel itu bisa pakai simbol karakter n gitu. Maksudnya gimana sih ya? Maksudnya gini, kalau aku
angka yang Anda masukkan adalah salah. Ini ya. Nah, ini kalau cuma gini doang kan nggak bisa gitu ya. Misalkan aku mau masukin angka 12, cuma gini doang. Aku mau 12-nya itu muncul di sini. Nah, itu gimana caranya? Itu pakai N. Pakai N-nya tuh kalau misalkan kita cuma tulis angka 1 gitu, ini bakal error. Nah, tapi aku maunya tuh angka yang dimasukin sini masuk ke sini juga. Itu pakai yang namanya N gitu. Ini N, terus spasi, oke. Dan sini aku masukin misalkan 23. Nah, masuk di sini. Jadi pakai N. Di sini pakai N biar bisa gabungin variabel dan juga kata-kata. Oke, kita masuk ke latihan soal. Latihan soalnya tuh simpel. Buatlah program biodata user. Inputannya tuh dari user, nama, umur, dan hobi. Gitu. Buat kalian yang biar kebayang program ini tuh kayak gimana, kayak gini penjelasannya. Inputnya itu nama, masukin ke variabel nama, umur, masukin ke variabel umur, hobi, masukin ke variabel hobi. Terus buatin nama Anda, namanya siapa, umur Anda, umurnya siapa, hobi Anda, hobi apa, dan outputnya koran biodata. Buat kalian yang udah bisa langsung ngerjain ini, bisa di pause aja, dan setelah itu kita belajar bareng. Pause aja kalau udah bisa. Oke, mungkin kita langsung buat aja bareng-bareng gitu ya. Dari awal itu, oh ya, kalau kalian pengen select ini dan ngapus dari awal, itu tinggal select aja, select, terus klik sini dan delete. Nah, oke, kita awalnya tuh kita mau tadi ngebuat nama, umur, dan hobi. Nah, pertama-tama kita tuh harus ngedeklarasiin dulu di sini variabelnya, nama, terus umur, hobi, dan variabel ini harus yang paling atas ya. Dan ini tipenya string karena ini kata-kata pasti. Terus biar nggak lupa, aku masukin di sini komentar. Ini adalah program pembuat biodata user. Oke, ini nggak bakal dieksekusi ya. Terus kita biar tahu usernya juga, kita munculin nih kata-kata user gitu. Ini adalah program pembuatan biodata. Oke, udah tahu. Terus langsung di sini kita minta dari usernya gitu, kayak masukkan nama Anda. Terus kita minta di sini, minta namanya dan kita masukin ke variabel yang biasanya namanya nama. Terus kita minta lagi umurnya berapa? Tuh, kan masukkan umur Anda. Umur Anda, Pak. Anda. Nah, terus kita minta lagi si usernya untuk masukin variabel umur gitu kan. Terus kita output lagi sini, masukkan hobi Anda ini. Terus kita oke, ini aku kecil dulu. Terus kita input lagi di sini hobi. Nah, setelah itu kita bisa deklarasiin di sini nama Anda, umur Anda, dan hobi Anda gitu. Simpel itu. Jadi kita outputin pakai apa tadi? Pakai N ya. Nama Anda, Anda ini pakai N, terus ini nama. Dan kalau mau ngopi tinggal di select ini, terus di Ctrl C, atau bisa di sini bisa copy, terus di bawahnya ini bisa paste. Terus nama Anda ini sekarang umur, kita ganti juga variabelnya sama umur. Oke, terus di sini output lagi, oh salah, sini kita paste aja langsung ya. Nah, di sini kita langsung tulisin hobi Anda. Hobi Anda, di sini juga langsung hobi Anda.
Nah, dan seterusnya ini akan berjalan dengan lancar. Dan untuk kata-kata terakhir kita pakai ini, program selesai. Oke, kita run. Ini adalah program buatan biodata. Misalkan nama Anda, misalkan ya, enter. Misalkan umur Anda, misalkan 12, gitu, enter. Misalkan hobi Anda bersepeda, gitu, enter. Langsung, nama Anda Aisyah, umur Anda 15, hobi Anda bersepeda. Program selesai. Nah, itu. Jadi kayak gini aja program atau project yang kita buat. Dan untuk cara nge-save-nya kayak yang tadi, kita save aja, diklik sini, diklik bagian yang save ini, terus kita masuk ke bagian desktop. Nah, ini ke Flowgritem dan ke folder yang kita buat. Jadi kita kasih nama ini project, jangan project, langsung aja biodata sederhana. Kita save, selesai. Ini akan masuk ke, kalau misalkan ini kita tutup dan kita buka Flowgritemnya, episode 3 bakalan masuk dan bisa dibuka, muncul di sini. Nah, ini ya. Oke, mungkin itu aja di episode 2 ini, episode 4 ini, episode 3 ya, maaf, udah malam soalnya ya. Episode 4 ini, dan mungkin aku akan lanjut di episode 4 tentang penjelasan tentang assignment atau penugasan. Jadi penugasan itu apa sih? Dan masih banyak fitur-fitur yang akan aku bahas di video selanjutnya. Dan juga akan ada latihan-latihan soal yang lebih menantang daripada di video ini. Jadi tunggu aja video selanjutnya dan aku akan terus membuat video tutorial tentang ini dan juga bahasa pemrograman lain. See you in the next video guys.